Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang hebat dan cerdas. Berjumpa kembali dengan Bu Wahid. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar PPKN KD 3.3 dan KD 4.3. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah sebagai berikut. Kekayaan budaya Indonesia itu karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah yang berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas dari tiap-tiap daerah. Berikut ini adalah contoh budaya daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Contohnya dalam bahasa Indonesia saya, dalam bahasa Jawa aku atau kulo, dalam bahasa Sunda abdi, dalam bahasa Batak ahu, dan dalam bahasa Papuanya adalah sa. Berikutnya yaitu rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam sekitar. Nama rumah adat setiap daerah pun tentu berbeda. Berikut adalah nama beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, Joglo, berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berikutnya yaitu rumah Kasepuhan, berasal dari Jawa Barat. Berikutnya rumah Gadang, berasal dari Sumatera Barat. Kemudian rumah Panjang. Anak-anak, disebut rumah panjang karena rumah ini ukurannya panjang, itu berasal dari Kalimantan Barat. Berikutnya yaitu rumah unik ini namanya rumah Honai yang berasal dari Papua. Anak-anak, berikutnya yaitu pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia itu merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah Indonesia, maka mempengaruhi banyaknya pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh wilayah Indonesia. Pakaian adat di Indonesia itu memiliki ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Berikut ini adalah contoh pakaian adat. Yang pertama itu bisa kita lihat anak-anak, disebut dengan baju ulos. Baju ulos berasal dari Sumatera Utara. Yang ada di tengah, baju kebaya, berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada baju bodo anak-anak. Itu berasal dari Sulawesi Selatan. Anak-anak, tentunya masih banyak lagi pakaian-pakaian adat yang lain. Yang keempat adalah kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas yang terdiri atas tari-tarian dan lagu daerah. Ini adalah contoh tari dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tari tortor. Bisa kita lihat anak-anak. Tari tortor itu berasal dari Sumatera Utara.
Kemudian tari merak itu menunjukkan ciri khas seperti binatang atau burung merak, berasal dari Banten. Kemudian anak-anak juga sudah tidak asing lagi, namanya tari serimpi berasal dari Jawa Tengah. Berikutnya yang ada di bawah dengan baju putih itu adalah tari maengket yang berasal dari Sulawesi Utara. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir itu adalah tari cakalele. Anak-anak bisa lihat ya, itu berasal dari Maluku. Lalu bagaimanakah sikap terhadap keragaman budaya Indonesia tersebut? Nah, sikap yang harus kita miliki yang pertama adalah menjadikan keragaman sebagai suatu kebanggaan. Yang kedua, sikap toleransi. Contohnya, menghargai teman yang sedang beribadah meskipun keyakinan mereka berbeda dengan kita, tidak menghina orang lain, menghargai kebudayaan orang lain, dan sebagainya. Yang ketiga, menjaga kerukunan. Dari berbagai keragaman yang ada di Indonesia adalah hal yang harus selalu dijaga, yaitu kerukunan. Berikutnya yang keempat, mempelajari dan menikmati kebudayaan suku lain. Anak-anak, dengan banyaknya budaya dan tradisi di Indonesia, menjadikan kita belajar bahwa perbedaan merupakan sebuah kekayaan. Nah, dengan cara mempelajari budaya lain, kita akan mengerti ragam budaya Indonesia yang lain pula. Yang kelima, tidak menghina. Manusia tidak pernah bisa memilih dari siapa, dengan keyakinan apa, warna kulit apa, dan di daerah mana mereka akan dilahirkan. Oleh karena itu, kita memahami bahwa setiap manusia itu berbeda. Sudah seharusnya kita tidak menghina orang lain. Nah, anak-anak, demikian tadi adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang telah kita laksanakan pada kesempatan ini. Anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang keragaman sosial budaya masyarakat. Anak-anak, Bu Guru berpesan tetaplah semangat belajar dan ikuti aturan yang ada di rumah serta patuhi nasihat guru dan orang tua kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.